Halo semuanya, welcome back to your special podcast bersama saya Wina. Tempat kita ngobrol seru dengan orang-orang yang menginspirasi pastinya. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ci Eva. Halo Halo, Ci Eva. halo. Thank you for coming. Yes, Ya, you're welcome. Ci Eva sendiri aku kenal udah lama ya Ci ya. Yes, Kita pernah beberapa event kita pelayanan bareng. pelayanan bareng. Ya, Ci Eva kita tahu dia adalah worship leader. Ya, Iya, di satu gereja besar dan sampai sekarang masih terus masih. eksis, luar biasa, masih Mm-mm. terus dipakai Tuhan ya, Ci ya. Yes, Iya, amin. iya, dan seneng banget waktu itu juga waktu pas kita pelayanan bareng ya, gue main drum, Cici worship Iya, leader, Cici juga. WL di kaum wanita. Iya. Terus udah gitu juga kita pernah di satu band ya, tapi awal-awal doang ya, Iya, iya, iya. nggak lama gitu. Jadi seneng banget bisa kerja sama Ci Eva dan sekarang bisa aku undang ke podcast, ya pastinya kita mau denger banyak sharing Ci Eva. Oke, Cici bisa memperkenalkan diri sendiri dan apa yang Cici lakukan hari-hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Eva Elvira. Eh, saya melayani Tuhan di gereja besar di Indonesia, boleh ya? Iya. Di Kota Bandung tempatnya. Eh, disebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Di GBI Sukawarna, tapi karena emang eh, banyak cabang, jadi saya selalu keliling. Jadi dimanapun cabang-cabang GBI Sukawarna ada ya saya melayani gitu ya di situ ya. Penyanyi keliling berarti, Ci. Pergi keliling. Eh, dan melayani di Departemen Musik GBI Sukawarna udah cukup lama sih, hampir kayaknya mungkin dari tahun 98 ya. Oh my God. Di tahun Lama 98, udah lama banget. Dari sejak saya SMP, saya sudah terjun di singer ya, sebagai singer di Departemen Musik GBI Sukawarna. Jadi dari singer, dan dulu juga sempat melayani Tuhan juga sebagai tamborin di youth. Jadi cukup lama ya. Jadi dari perjalanannya dari penari tamborin dulu di youth sebelum tahun 98, dan 98 akhirnya saya memutuskan untuk gabung ke umum. Tadinya kan youth, jadinya masuk ke umum tahun 98, dan dari singer dulu baru jadi masuk ke WL gitu, dipercayakan ke WL. Dan sampai sekarang puji Tuhan, jadi udah berapa tahun saya juga nggak bisa ngitung ya, tahun 98 ke 20 tahun 2020. lebih kali ya? Yes, 20 betul ya. tahun lebih. Iya, 20 tahun lebih saya hampir berkecimpung di dunia WL ini gitu ya. Dan sehari-hari saya sibuknya ngajar nyanyi sih ya, kebanyakan. Yang tadinya full timer juga sempat di gereja, cuman tahun 2017 saya keluar dari full timer. Saya memutuskan untuk kayak banyak ke fokus ke jualan online shop saya, ke baya batik saya, and then banyaknya ngajar nyanyi. Tadinya di salah satu tempat kursus vokal di Bandung, tapi akhirnya saya keluar, memutuskan untuk udah saya fokusnya jadi private, karena kebetulan money private saya udah cukup banyak, jadi saya berkeliling. Jadi keliling kota Bandung sehari-hari ya. Iya. Terus apa ya, ya ngajar sih, ngajar nyanyi private anak-anak sampai dewasa. Kadang juga diundang di beberapa gereja untuk kayak pelatihan vokal WL singer. Ya cukup banyak sih gereja yang ini, yang udah dilatih. Luar Gitu. biasa Cici. Pengen tahu kok Cici bisa menekuni bidang seni suara ini gitu. Mungkin Cici bisa share sedikit tentang background keluarga Cici. Apakah memang Cici tumbuh di keluarga yang suka musik atau gimana, Ci? Kebetulan mama saya adalah worship leader juga. Oh. Mama saya juga ada worship leader juga. Saya lupa tahun berapanya mama saya melayani, pokoknya dari sejak saya kecil itu saya suka dibawa-bawa sama mama. Mama tuh nyanyi gitu, WL gitu. Jadi memang dan kebetulan bapak saya juga guru sekolah minggu, dan memang dia juga bisa main gitar gitu. Jadi kayaknya mungkin udah turunan kali ya. Iya. Jadi papa suka musik, mama juga kebetulan suka musik, mama juga suka piano gitu. Dan memang senang, dua-duanya senang nyanyi gitu. Jadi ya nurun mungkin ke anak-anaknya gitu. Jadi berarti secara natural ya, Ci ya? Betul, secara Belajar natural. langsung, lihat mama worship leader, lihat papa main musik. Tapi memang awal-awal saya waktu kecil tuh lebih senangnya ke dance sebetulnya. Terus tapi nggak tahu gimana, mamanya tuh udah kamu nyanyi, coba nyanyi. Akhirnya nyanyi, dan
masih remaja tuh masih belum begitu suka nyanyi banget sih ya, cuman pas lagi di tengah jalan, lagi apa, nari tamborin sekaligus singer juga di Iya, youth, di bagian di youth ya, iya. di youth, kebaktian youth, saya tuh di situ mulai, bingung nih mau fokusnya ke nyanyi kah atau ke nari. Nah, akhirnya saya doa, nah Tuhan, kalau emang saya lulus di audisi Dapatnya Musik yang Mhm, tadi tahun 98, mhm, saya udah fokus dia ke nyanyi mhm, gitu. mhm. Akhirnya Tuhan jawab kayak, "Udah prioritas kamu udah di nyanyi aja," karena udah diluluskan dan memang ya udah, akhirnya dari situ saya mulai fokus ke nyanyi dan saya belajar nyanyi, les juga sih saya juga. Saya Oh, sempat les juga. oke. Lesnya di Ibu Dorcas dulu, Mhm, background-nya dia klasik sih, dia pengajar, vokal di beberapa choir di Kota Bandung kan ya, mhm, di gereja Kota Bandung, terus dia punya sanggar juga namanya Cantabile, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada mhm, sayangnya, mhm. dan udah almarhum sekarang dan, eee, belajar juga dari klinik-klinik, kayak di setiap kayak klinik atau, workshop Iya. yang ada di Kota Bandung atau di luar Kota Bandung, pasti saya ikutin gitu. Jadi, ya gitulah. Jadi menekuninya di bidang vokal terus gitu jadinya. Iya. Apa Heeh. sih yang Cici rasakan ketika kayak Cici nyanyi gitu? Emang passion-nya kan di situ ya? Betul betul. Eee, malah, sekarang kalau boleh dibilang passion-nya lebih ke ngajar nyanyi gitu. Oh, Karena itu dia yang, apa ya, kalau, ya kalau menciptakan murid bisa nyanyi tuh kayak ada kepuasan iya tersendiri gitu betul, ya. betul, betul. Nah itu sih. Jadi, ya nyanyi emang udah jadi hobi, main musik juga udah jadi hobi, jadi, sekarang malah kalau passion-nya, dibilang apa, ya lebih ke ngajar nyanyi sih. Jadi hampir setiap hari Cici ngajar nyanyi? Betul, Setiap ngajar. hari? Setiap hari banget, Kurang lebih sekarang ada berapa murid, Ci? kurang lebih ada 35 sampai 40 ya. Terus gimana Cici bisa bagi waktu, terus Cici, apa, terus suaranya terus terjaga gitu gimana, Ci? Mmm, ya kalau kalau mungkin kalau terjaga mungkin harus dengan teknik yang benar gitu ya, Iya, otomatis. Kecuali kalau memang kondisi kita badannya lagi nggak fit, mhm, pasti akan tetap aja mungkin kalau kurang tidur atau enggak, kecapean iya, pasti akan drop juga, bisa heeh, serak juga. Cuman, ngatur waktunya paling kan itu jam sibuknya kalau biasanya tuh siang ke malam tuh. mhm, Jadi, pulang anak sekolah pasti saya lebih sibuk. Jadi kalau mhm, pagi-pagi saya buat me time, buat ya nge-gym atau enggak, buat ngurusin hal yang lain tadi yang kebaya batik saya, kayak gitu-gitu. Jadi, mmm, eee, dibilang capek pasti banget, hampir hampir tiap hari banget, tapi ya itu ya, anehnya tuh yang anehnya tuh dari mulut ke mulut, sampai jadi penuh tuh saya juga nggak ngerti, itu mungkin cara Tuhan yang ya maka Tuhan luar biasa gitu ya, mhm, dari mulut ke mulut, yang tadinya biasa aja dari awal mulanya sih cuma dari 5 atau 6 orang private doang, mhm, karena mhm. sibuknya banyaknya di tempat kursus yang tadi Iya, kan. iya. Tapi dari mulut ke mulut, dari orang tua murid yang di sekolah mana jadi menyebar, ya akhirnya penuh juga akhirnya jatuhnya jadi penuh juga tiap harinya gitu. Akan terus tambah atau kayak ada maksimalnya berapa gitu Cici bisa ngajar? Kayaknya udah kalau sehari aja dari jam 1 sampai jam maksimum ya, dan jam Mhm. 8 malam, itu bisa kayak, 7 anak, 8 anak gitu. Oh, Paling oke. mentok banget kayaknya 9 anak. Kalau digeder kayak kebetulan rutenya, berdekatan, Iya. jadi bisa saya barengin gitu. Jadi maksimum satu hari tuh bisa 8 anak gitu. Dari usia berapa sampai berapa, Ci? Paling kecil 4 tahun, paling Sampai kecil 4 yang tahun, paling sampai tua? yang paling tua kayaknya, sekitar 50-an atau 60, Oke. 60 tahun. Kan setiap, Cici ngajar anak-anak atau Mhm, orang-orang gitu kan pasti karakter suara mereka berbeda-beda ya, Ci, ya. mhm. Nah, Cici gimana menyesuaikannya atau ngajarnya apa, gaya mengajarnya sama atau ada beda atau gimana Cici ketika Cici ngajar? Ngajar anak kecil dengan Iya, dewasa, heeh, tentunya beda sih. heeh, Kayak ngajar anak kecil membutuhkan kesabaran yang iya, ekstra. heeh, Karena, ya mungkin namanya juga anak kecil ya, iya, kadang nggak fokus, dan kita harus bawa
bahwa cara ngajar kita tuh harus fun gitu. Oke. Dan itu yang memang saya harus belajar dan terus belajar dari guru-guru, mungkin dari yang kalau saya lihat di YouTube banyak juga ya pengajaran yang memang kayak fun gitu ya. Mmm, Saya banyak belajar dari luar gitu. Tadinya awal-awal tuh kayak depresi banget ya, mhm mhm. kayak ngajar anak kecil kok susah banget gitu ya, karena nggak mau nurut dan memang Iya nggak bisa fokus dan nggak sabar gitu ya. iya. Tapi akhirnya, oh oke, dari pengalaman, satu anak ke anak lain, oke ini, dan memang setiap anak juga berbeda ya, karakternya gitu, dan ini harusnya dibawa main dulu baru bisa fokus, Iya atau enggak iya nanti ini fokus dulu baru main, misalkan iya, kayak gitu-gitu. heeh. Jadi, kalau orang dewasa sih ya biasa aja sih. Biasanya, dibawa fun juga, dibawa nyantai juga, tapi tetap ada seriusnya, lebih serius sih kalau Heeh. yang dewasa gitu. Terus, pengalaman atau kayak tantangan selama Mhm, Cici ngajar apa sih? Yang menjadi tantangan. tantangan iya Karena berhubung saya tuh private iya. dan juga saya rumah ke rumah, pasti di jalan sih. Mmm, Udah otomatis kayak capek di jalan, mhm jujur. Terus apa ya, tantangan kedua, karena mostly, eee, banyak muridnya international school, so that's why, mmm. pakainya bahasa Inggris ya, otomatis. Oh, Jadi kayak tantangannya buat challenge buat aku, kayak harus speaking English tuh, fluently gitu ya. Jadi lebih buat daily kayak harus lebih, mempelajari kosakata yang buat ngajarin vokal tuh apa aja gitu. mhm mhm mhm. Heeh, kayak istilah-istilah vokal tuh dalam bahasa Inggris harus dipelajari juga biar mereka mengerti gitu. Iya, ngerti Heeh. ngerti. Terus kalau hari Minggu juga Cici melayani ya? Melayani melayani Setiap minggu berarti full? hampir, Hampir setiap betul, minggu? hampir tiap minggu saya melayani, entahkah itu di GBI Sukawarna sendiri atau enggak diundang di beberapa gereja. Kadang suka sering juga ada beberapa gereja di Kota Bandung yang suka ngundang sih gitu. Kalau misalnya Cici nggak nyanyi itu kapan, Ci? Maksudnya kayak hari apa? Apakah weekend atau weekend juga tetap ada? Nah ini pertanyaan langka kayaknya. Kayaknya Kan perlu break gitu ya, Ci, kan nyanyi terus ya pasti nah seneng itu sih dia memang sih, passion kan, tapi kayak ada waktu harus break nggak sih? nah itu dia sih. Jujur kalau dibilang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Tadinya Sabtu tuh pengen tuh me time gitu ya. Mhm. Jadi saya dulu tuh Sabtu tuh setengah hari udah saya, luangkan buat istirahat, buat besoknya saya persiapan pelayanan gitu. Tapi makin ke sini nggak bisa, kayak ada lagi yang masuk dan bisanya di hari Sabtu gitu. Ya sudah akhirnya Sabtu tapi nggak terlalu yang banyak. Nah Minggu itu pelayanan, dari entahkah itu pagi ke siang atau siang ke sore gitu. Eee, Paling setelah itu saya baru bisa istirahat. Jadi kalau ditanya hari apa sih, saya juga bingung ya, Nggak ada nggak ya? ada, kayak hampir nggak ada. Makanya kalau ada waktu kayak liburan anak sekolah Mhm. gitu, saya langsung escape ke mana gitu biar nggak Oh, jadi ngambil waktunya pas liburan sekolah, liburan betul, ke mana gitu ya? atau enggak tanggal merah, saya libur. Tanggal merah Oke. memang harus libur gitu. Iya iya Mhm, iya iya. Terus, pernah nggak sih Cici merasa jenuh dengan apa yang Cici lakukan? jenuh banget jenuh banget. Makanya kalau rutinitasnya kan saya kalau siang hari udah pasti berangkat nih ke, rumah ke rumah gitu ya, dari jadi kalau nginjak rumah tuh dari siang tuh udah pergi gitu ya, malam-malam baru baru nyampe, ya udah cuma buat tidur gitu. Jadi Heeh heeh. keseharian saya tuh bener-bener kayak full banget gitu. Jadi Mhm itu yang membuat jenuh kali ya. mhm. Udah gitu ya di jalanan juga Macet. bikin ya jenuh juga, macet Heeh. segala macam, ya jenuh sih. Untuk mengatasi rasa jenuh Cici biasanya ngapain? Nah itu dia, saya pagi-pagi kayak karena saya suka nge-gym, jadi, otomatis, kayak gym adalah tempat pelampiasan Iya. saya buat melepas Bener bener bener. kejenuhan, atau enggak saya berenang, atau Mhm. enggak, ya pagi-pagi apalah mungkin kalau, ngurus-ngurus yang lain lah, kayak online shop saya atau enggak, ya kayak gitu-gitu yang memang, menyangkut usaha saya juga saya lakuin gitu buat ngilangin kejenuhan saya gitu.
Ada nggak sih pengalaman Cici bersama dengan Tuhan ketika Cici ngajar atau Cici memimpin ibadah di gereja? Ada nggak kayak momen yang Mhm. sangat berkesan buat Cici? Pasti ada sih, waktu mengajar ya. Kalau waktu mengajar sih, mmm, kayaknya kalau apa ya, yang menjadi maksudnya pengalaman dengan Tuhan Iya. pada saat mengajar, Mhm. belum sih ya. Cuman, eee, yang saya rasain tuh begitu kalau dari, murid ke murid gitu ya, Mhm. eee, tuntunan Tuhan yang saya rasain sih, Mmm. penyertaan Tuhan yang selalu ada sih. Iya. Jadi kayak misalnya tuh, eee, yang maksudnya itu kan kalau di setiap murid ke murid kan jamnya harus tepat gitu ya, Iya. dan kondisi di jalan kita nggak tahu, tapi Tuhan tuh selalu tuntun dan selalu kasih hikmat gitu. Mhm. Jadi kalau pengalaman pribadi dengan Tuhan sih selama saya mengajar memang Tuhan tuh tuntun dan memang benar-benar Tuhan bukain jalan dari murid ke murid satu yang lain tuh, kok bisa-bisanya rutenya sama gitu. Iya. Jadi lucunya tuh, dari yang nggak begitu penuh jadwal saya, tapi lama-kelamaan penuh, Mhm. itu dan anehnya tuh lucunya itu yang Tuhan tuh ajaib, rutenya semuanya di daerah utara. Oke. Jadi saya tuh banyaknya Setasari, Sukajadi itu Gerlong itu Iya. semuanya kan daerah utara. Heeh. Ya itu rutenya tuh semuanya di situ dan ya kalau bukan Tuhan sih mungkin ya nggak tahu ya, Iya. maksudnya, Tuhan yang atur sedemikian rupa memang memang udah daerah satu gitu, daerah situ gitu. Jadi, Tuhan tuh yang saya rasain dalam mengajar tuh Tuhan tuntun gitu, Tuhan kasih hikmat dan, Tuhan atur sedemikian rupa gitu. Dan kalau bicara kalau pas lagi pelayanan ya, di Iya. ibadah raya, selama saya WL-in tentunya banyak, cuman, yang saya pribadi berkesan tuh waktu saya, milih lagu, Mmm. dalam milih lagu apa yang, mau dinyanyikan pada saat ibadah raya, itu benar-benar harus lahir dari pengalaman pribadi Iya, kita, betul. gitu. Jadi pernah, salah satunya di Aruna, saya lagi ngalamin pergumulan, eee, dan tiba-tiba pas lagi saya saat teduh tuh dapetin lagu Kuasamu Terlebih Besar, dan saya nyanyikan itu di ibadah Aruna. Dan kebetulan pas lagi pembicaranya tuh ke Andi Cokro, tiba-tiba, Kak Andi Cokro bilang, "Saya mau nyanyikan lagu itu lagi, karena saya memang mau khotbah tentang itu," katanya. Padahal kita nggak pernah connect, Iya. nggak pernah janjian, tapi ya itu ya, eee, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, Mhm. khususnya, worship leader gitu ya, itu tentunya akan memberkati jemaat waktu kita, bawakan lagu tersebut gitu. Iya. Karena itu benar-benar lahir dari pengalaman kita dengan Tuhan. Yang kedua, pernah juga waktu dulu, eee, waktu kejadian mama saya kecelakaan, Mhm. hampir 19 tahun yang lalu berarti ya, dan saya tuh lagi down banget, tiba-tiba, Tuhan menguatkan saya dari satu lagu menguatkan saya dengan satu lagu, Walau Seribu Rebah. Eee, itu jadi rema banget ke hati saya dan waktu saya sampaikan di ibadah regensi, saya ingat banget ibadah regensi, itu jemaat banyak yang terberkati Mmm. gitu. Jadi, kalau bicara pengalaman pribadi dengan Tuhan di ibadah sih sangat banyak ya Iya. dengan wah sangat banyak banget, tapi ya yang intinya yang mau saya sampaikan adalah waktu ketika kita memilih lagu, setlist lagu yang akan kita bawakan di ibadah raya, khususnya para worship leader Mhm. itu nggak bisa main-main sebetulnya. Sebetulnya harus didoakan dulu dan, kalau bisa tuh memang benar-benar lahir dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Jangan asal dibawakan karena lagi tren atau enggak kalau lagi FOMO ya, Iya, mungkin bener ya bener. kalau anak sekarang tuh FOMO gitu.
nggak usah seperti itu. Jadi kayak memang lagu-lagu lama yang memang berkesan dan tiba-tiba Tuhan ingatkan, bawakan lagu itu. Memang kalau mungkin Tuhan berbicara lagu itu pada saat jemaat, karena kita nggak tahu kebutuhan jemaat apa pada saat itu, tapi Tuhan yang akan kasih hikmat gitu. Iya betul sih, karena aku juga kan worship leader ya Ci ya, jadi kayak ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Betul. Itu berkuasa banget, ya itu tadi nggak ngikutin tren, memang kita ikutin apa yang nih oke lagunya, Wah, tapi bener-bener harus lahir dari pengalaman pribadi sama Tuhan, itu yang powerful. yes, betul. Sekarang kan kalau sekarang ya kita full band, musik segala macam, sound system oke ya Ci ya. Apa namanya, itu bagus mendukung banget, tapi Betul. lebih bagus yang lebih utama adalah itu pengalaman pribadi sama Tuhan. Iya. Even cuma gitar aja, Betul. ada beberapa orang itu sangat terberkati dan ada kuasanya di situ. Yes, benar. Jadi itu kayak musik segala itu hanya mendukung aja sebetulnya. Jangan berpatok pada yang oke, gue sukanya lagu ini lagi, ya udah yuk mainin gitu. Apa bedanya dengan band sekuler kalau gitu? Betul. Itu kan perbedaan kita ya sebagai penyembah di dalam Tuhan ya. Kita memiliki kuasa di dalam pujian. Nah, seperti Cieva tadi poinnya bagus, kita harus menghidupi lagu yang kita nyanyikan. Ya sebelum kita pelayan di gereja dimanapun itu menghidupi. Karena buat aku pribadi begitu banyak pengalaman sih bersama dengan Tuhan di worship, sampai bingung yang mana, karena saking banyaknya sih ya pengalaman sama Tuhan di worship itu banyak banget. Banyak banget sih, banyak banget. Iya. Kadang-kadang kalau kita kan banyak di Menara Doa ya, maksudnya ada Menara Doa itu kan pujian penyembahan nonstop gitu ya. Nah itu tuh Tuhan tuh bisa nonton dari satu lagu ke lagu berikutnya tuh smooth gitu ya. Iya. Ya minta hikmat dari Roh Kudus sih. Iya. Jadi Tuhan tuh tiba-tiba taruh. Kadang-kadang ya, ini baru aja kejadian 2 minggu lalu, saya cuma lagi tidur terus bangun tidur tiba-tiba dapetin lagu apa tuh, Bukti Kebesaran-Mu. Kok tiba-tiba Tuhan lagu ini gitu ya. Padahal saya semalamnya saya udah kasih set lagu. Tapi ya udahlah saya nyanyikan lagu yang udah di set lagu aja, takutnya pemusiknya udah belajar yang itu gitu kan. Jadi di ibadah Aruna pertama saya bawain lagu yang udah di setlist. Tapi kok kayak rasa ada yang kurang ya gitu ya. Dan tiba-tiba tuh Roh Kudus kayak ngomong, "Kamu nggak inget ya?" gitu, ini kayak diingetin lagunya Bukti Kebesaran-Mu. Dan ibadah kedua, "Guys, ganti ya, pemusik ganti ya lagu ini." Dan tiba-tiba boom, jadi naik suasananya. Jadi itu ya harus taat sama Roh Kudus. Benar-benar harus peka juga sih. Betul, harus peka dan taat sama Roh Kudus kalau tiba-tiba Tuhan kasih lagu itu. Dan memang pas lagi waktu minggu yang lalu ya, jadi itu kan 2 minggu lalu. Nah minggu lalunya saya tugas di Pullman, saya dikasih setlist yang itu. Tadinya saya lagu terakhirnya pengen Bukti Kebesaran-Mu juga gitu, karena masih diingatkan lagu itu. Tiba-tiba pembicaranya ngomong, "Kita nyanyikan Bukti Kebesaran-Mu." Kok lucu ya? Kayak aneh gak ya? Roh Kudus tuh emang ajaib gitu. Jadi emang ya pokoknya kalau Tuhan udah kasih hikmat, tiba-tiba udah taruhkan lagu di mulut kita untuk lagu itu taat. Karena itu Tuhan yang pasti bicara lewat lagu itu. Betul banget. Soalnya ya aku juga sedih sih kayak Cieva gitu, kayak tidur, tiba-tiba bangun inget satu lagu aja. Tiba-tiba misalnya suami aku juga nyanyi, terus tiba-tiba orang juga nyanyi itu. Kok tiba-tiba jadi lagu ini semua? Gitu kayak diteguhkan gitu. Tapi kan Tuhan bisa berbicara lewat apapun ya Ci ya. Bisa lewat firman-Nya, bahkan lewat lagu pun Tuhan berbicara, dan itu kalau kita terus nyanyikan itu bisa jadi speak of faith ya. Speak of blessing in our life gitu. Jadi ada kuasa gitu. Karena itu kan ya firman Tuhan tentang karakter-karakter Tuhan gitu. Jadi maksudnya jangan sepelekan gitu ya. Jadi setiap lagu kalau kita menghidupinya itu akan powerful banget. Wah, luar biasa banget ya pengalaman Cieva, pastinya banyak banget ya Ci. Puji Tuhan. Akan terus memberkati banyak orang gitu. Kemudian Ci, rencana ke depan seperti apa nih? Ada nggak kayak goal yang mau dicapai? Banyak sih. Banyak, kalau bicara impian, goal tuh banyak banget yang mau dicapai, terutama dari murid-murid aku pribadi gitu kan, murid-murid aku sendiri yang private tuh, karena mereka kan belum ada wadah buat, kalau mungkin biasanya kan kalau kursus yang lain tuh ada ajang atau enggak ada tempat, sedangkan kesulitannya adalah mungkin ini salah satu challenge-nya ya, buat aku pribadi belum ada kayak wadah buat menyalurkan bakat si muridnya. Jadi salah satu impian aku pengen punya studio sendiri untuk ya biar murid-murid itu bisa rekaman,
Terus juga aku juga pengen anak-anak juga kayak aktif ikut kayak tampil di event-event kayak gitu di mall mungkin atau enggak di event-event kayak mungkin di gereja-gereja gitu ya biar mereka tuh bakat-bakatnya bisa apa ya, bisa disalurkan gitu ya, bisa di-publish gitu. Terus apalagi ya, mungkin sebetulnya kalau online shop saya pengen lebih dikembangkan juga sebetulnya bisa asal fokus mungkin ya. Ada banyak impian sih untuk bikin website-nya lebih jalan kayak gitu-gitu. Iya. Ya itu dia mungkin perlu waktu dan perlu fokus. Iya, betul. Cici mungkin ada kata-kata motivasi buat mungkin para worship leader, tim worship atau anak-anak muda yang denger podcast ini. Oke. Apa ya? Pesan saya sih buat semua terutama yang saya pengen encourage adalah anak-anak muda ya. Iya. Karena anak-anak muda adalah generasi yang memang akan menggantikan kita gitu ya di masa depan. So, kalian harus gali potensi kalian dan kebanyakan murid saya yang memang anak-anak muda itu banyaknya tuh shy gitu. Kayak malu buat nyanyi. Aduh nggak bisa deh, nada tinggi aku nggak mampu, padahal mampu gitu. Jadi buat anak-anak muda yang sebetulnya kalian punya potensi tapi masih malu gitu. Nah, jangan malu gitu. Jangan malu untuk untuk bernyanyi gitu ya, untuk mengembangkan talenta kalian, entahkah itu musik, entahkah itu nyanyi gitu ya. Kalau nyanyi pun harus lebih pede gitu ya. Kadang-kadang tuh ya banyaknya anak-anak sekarang tuh nggak pede. Kalau di video juga nggak mau gitu, kayak nggak mau di video gitu ya. Jangan di video, jangan diposting ya, Miss gitu ya. Loh kenapa? Maksudnya ini kan biar pede gitu, biar pedenya ada. Nah jadi anak-anak muda harus lebih pede, harus gali potensi kalian. Kalau memang kalian udah punya potensinya tuh, kayaknya aku seneng nyanyi deh gitu. Mau di mana juga kayaknya gue nyanyi deh gitu ya. Ya berarti kalian biasanya di nyanyi. Nah gitu. Kalau kalian dikit-dikit misalnya joget-joget atau apa, ya berarti bakat kalian adalah di dance gitu. Jadi temukan potensi kalian, entahkah itu di bidang musik atau apapun juga, kalian harus lebih percaya diri gitu ya, dan terus banyak latihan. Terus juga kalau untuk worship leader, yaitu tadi yang saya bilang, pada saat kalian bernyanyi, pada saat kalian memilih lagu, pastikan lagu itu adalah memang benar-benar pengalaman kalian dengan Tuhan, karena itu akan sangat memberkati jemaat gitu. Kemudian apalagi ya, ya yang udah pasti sih jaga kekudusan. Karena hidup kita tuh harus berdampak ya, maksudnya apalagi ini lagi bicara soal anak muda lagi gitu ya. Udah ada banyak banget yang akan istilahnya meracuni ya gitu ya. Entahkah itu kayak gadget atau enggak media-media sosial lainnya yang memang mengganggu istilahnya jam kita sama Tuhan ya. Iya betul, terutama waktu kita sama Tuhan gitu ya. Jadi kita jangan sepelekan mimbar sebetulnya. Nah itu dia yang saya mau bagikan. Yang kebanyakan anak-anak muda tuh kayak menyepelekan mimbar gitu, padahal mimbar adalah tempat yang kudus gitu. Jadi ketika kita mau pelayanan, beri yang terbaik. Nah jadi persiapkan diri yang terbaik. Jangan gini, misalkan gitu ya, di hari Sabtu, ya udah besok pelayanan pagi nih gitu. Ya udah kita hangout sampai malam, atau enggak ke tempat-tempat yang memang istilahnya bicaranya kurang baik gitu ya, misalnya nge-club atau enggak ke clubbing atau ke tempat dugem yang memang padahal besoknya which is gitu kalian harus melayani gitu. No gitu, karena kita harus persiapkan diri sebaik mungkin. Mungkin ya maybe ya dalam hal kecil, misalnya baju untuk pelayanan gitu ya, kalian persiapin gitu ya, misalnya setrika dulu, misalnya siapin gitu. Jangan pagi-pagi tuh aduh belum siap bajunya segala macam dan riuh, dan akhirnya
datang ke tempat ibadah dengan hati yang kusut gitu ya, Iya, betul. dan dengan fisiknya tuh nggak siap gitu. Nah, padahal kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan yang kita ini adalah raja, segala raja loh Betul, gitu ya. betul. Jadi yang mau saya tekankan adalah buat anak-anak muda jangan sepelekan mimbar. Jadi kalian harus jaga kekudusan. Apalagi kita adalah yang orang-orang di mimbar adalah Iya. orang-orang yang dilihat di depan mata orang gitu ya. Iya. Maksudnya di kehidupan sehari-hari pun orang akan banyak melihat kehidupan kita gitu. Jadi kita juga harus jadi teladan buat orang lain. So jaga diri kalian masing-masing gitu supaya hidup kita memang benar-benar jadi terang dan berdampak gitu buat orang-orang di sekitar kita gitu. Dan karena percayalah waktu terutama anak muda kan mungkin banyak yang jarang ya. Kalau sekarang tuh jarang kan penginjilan kayak nginjil gitu ya. Nah, penginjilan yang saat-saat ini efektif adalah diri kita sendiri. Jadi hidup kita sendiri. Jadi pada saat ngelihat oh dia emang jadi terang. Dimanapun dia berada juga tetap jadi terang. Nah, gue mau deh ikut Tuhannya dia. Nah, itulah itu goalsnya kita. Menurut aku sih action speak louder than words ya. Yes. Kalau kita menghidupi, kita ada di situ aja udah jadi berkat. Ya karena kita benar-benar menghidupi, bahkan di tempat tersembunyi pun kita menjaga kekudusan kita. Betul. Living with integrity. Yes. Ya. Betul. Hidup dengan integritas, biarpun orang nggak lihat kita tetap jaga kekudusan. Jadi whatever we do itu benar-benar ada impact banget sih. Dan itu semuanya memuliakan Tuhan. Ya. Betul. Ya luar biasa banget. Jadi anak-anak muda worshipper, ayo sama-sama semangat melayani Tuhan meskipun kita kadang lelah, capek ya, tapi Tuhan tahu kita pribadi kita datang dulu sama Tuhan, melayani Tuhan terlebih dahulu sebelum melayani jemaat Tuhan. Ya. Jadi ya gitu, jadi semangat dan pasti apapun yang kita lakukan itu kita berdoa untuk itu semuanya memuliakan nama Tuhan. Betul. Ya, karena sebetulnya kita bukan siapa-siapa sih ya. Betul. Talenta juga dari Tuhan, kita juga masih banyak kekurangan, tapi Tuhan masih mau pakai kita, itu adalah anugerah. Dan itu nggak bisa ditukar dengan apapun, itu it's like an honor to worship the King of Kings, right? Dan saya ingatkan juga buat teman-teman yang memang mungkin ada proses buat ke tempat-tempat yang maksudnya mungkin ada goalsnya adalah tempat-tempat yang besar untuk melayani gitu ya. Kebanyakan yang sekarang tuh kayak instan. Jadi audisi and then melayani gitu ya. Dan mental hambanya tuh nggak dibentuk. Nah itu yang saya mau tekankan juga teman-teman buat semua para anak-anak muda yang mau melayani, milikilah hati hamba gitu ya. Jadi mau diproses dulu nih. Mungkin dari hal yang kecil dulu nih. Kayak misalkan melayaninya dulu, saya inget banget melayani tuh sebelum jadi singer di youth, saya operator. Jadi sebelum jadi singer tuh saya operator multimedia dulu. Karena diproses seperti itu katanya. Hampir sebulan, 2 bulan, dan dicek saat teduh. Mau gak mau kita taat. Dan harus datang pertemuan pula gitu ya. Jadi itulah. Jadi saya ada di titik ini, ya puji Tuhan saya udah melayani hampir 20 tahun di worship leader. Dan puji Tuhan maksudnya di beberapa gereja diundang gitu ya. Itu bukan jadi hal yang kesombongan, tapi waktu belum melayani apa-apa gitu ya, maksudnya dari kecil dulu nih, dari hal yang kecil kayak ya istilahnya operator multimedia, dari singer-singer yang di tempat kecil, bahkan di luar kota, bahkan WL di luar kota yang memang cuma 2-3 orang jemaatnya, itu pun saya layani dengan penuh ucapan syukur. Jadi teman-teman yang melayani tuh harus punya hati hamba. Punya mental hati hamba. Jangan cuma langsung mau instan di tempat-tempat yang besar, tapi ikutin, follow the process, and then punya hati hamba. Karena proses yang membentuk kita ya. Betul. Itu karena aku juga pernah juga di GBI ya dulu juga. Aku juga, waduh ketat banget memang. Betul. Sebelum itu ada audisi, harus nggak boleh kecepetan mungkin temponya, terus udah gitu dicek saat teduhnya, harus ikut som, harus ikut pertemuan. Iya, pertemuan. Kemudian pokoknya dicek banget, karena itu ya kita benar-benar harus menjaga kehidupan kita tuh kurus dan layak di hadapan Tuhan. Makanya sampai segitu. Jadi anak-anak muda harus mau diproses. Betul. Jangan langsung diproses dikit kabur, nggak boleh. Jadi ingat ya. Follow the process. Iya, karena Tuhan masing-masing punya tujuan besar loh, tujuan besar dalam hidup kita. Sebelum kita memenuhi panggilan Tuhan, tujuan besar itu kita harus mau yang kecil-kecil dulu. Dan sampai juga, Tuhan bawa
promosikan sampai yang lebih besar lagi. Dan juga harus mau menerima kritikan dan saran. Iya. Kalau misalnya dulu kan saya masih belajar nih WL, aduh ada yang ngomongin, kamu tuh fals gitu. Tapi itu nggak membuat saya down. Jadi kenapa ya saya fals? Oh, bagian ujung-ujungnya saya fals. Latihan vokal. Latihan dulu mama saya tuh yang paling doyan kritik kalau kamu tuh kalau ngomong tuh kecepatan. Jemaat tuh nggak notice kamu tuh ngomong apa. Oh iya, oke. Berarti saya harus lebih tenang, lebih tenang dalam ber-WL gitu. Shalom, jadi lebih latihan untuk cara ber-WL gimana. Jadi harus mau menerima kritik dan saran memang yang harus biar kita tuh lebih lebih lagi memberi yang terbaik gitu. Jadi diperlengkapi lagi yang memberi lebih lagi diperbaiki. Jadi bisa kasih yang terbaik lagi gitu buat Tuhan. Luar biasa. Thank you banget sih sharingnya. Sama-sama. Sangat memberkati. Sebelum kita tutup podcast ini pastinya nggak seru dong kalau CFA nggak nyanyi. Nah. Jadi kita mau nyanyi satu lagu ya. Kita semoga lagu ini juga bisa memberkati kita semua. Oke, sebelum kita nyanyi lagu, aku mau tanya tujuan hidup Cici apa sih? Oke, tujuan hidup aku adalah menciptakan, ini khususnya mungkin di bidang aku ya, aku pengen menciptakan murid-murid yang misalnya berkualitas ya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tentunya murid-murid itu harus jauh lebih baik daripada aku gitu. Jadi aku pengen menciptakan banyak murid, dan itu pernah aku dapetin ketika dulu banget aku di youth, ada satu retret dan kebetulan hamba Tuhannya nanya gitu ke aku, kamu tujuan hidup kamu apa? Terus aku bingung gitu ya. Terus dia bilang, kamu harus memuridkan, memuridkan banyak orang, dan kalau bisa murid itu harus lebih baik daripada kamu gitu. Dan itu tercapai, maksudnya terjadi, ya tergenapi. Maksudnya ketika makin kesini, loh kok kayak diingetin lagi bahwa perkataan hamba Tuhan itu harus memuridkan, dan sekarang banyak muridnya, dan harus menciptakan murid-murid yang berkualitas dan harus lebih baik daripada saya. Keren banget, discipleship through music ya. Yes. Jadi kalau teman-teman mau kebetulan lagi di Bandung, mau nyari ini, mau belajar nyanyi, bisa boleh. Nanti aku cantumin IG-nya. Oke. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have. Oh, 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 oh. I just wanna thank you, Lord. Oh, 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 oh. I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have
Amin. Amin. Thank you so much Eva buat waktunya. Sama-sama. Semoga diberkati terus ngajarnya, nyanyinya, kemudian pelayanannya, Yes. kemudian bisnisnya juga semuanya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati Oke juga. teman-teman, thank you buat dengerin podcast hari ini. Saya percaya podcast hari ini bisa memberkati kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan bagikan podcast ini supaya semakin banyak orang diberkati. Oke, you are special and God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.